Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10A yang beranggotakan Wiwin, Cantika, dan Eka Cornelia akan membahas mengenai PSAK 14 persediaan. Adapun tujuan PSAK 14 yaitu mengatur pelakuan akuntansi untuk persediaan, menyediakan panduan dalam menentukan biaya, termasuk penurunan nilai realisasi neto, serta panduan mengenai rumus biaya. Dalam PSAK 14 Revisi 2008, terdapat tambahan ruang lingkup yang tidak diterapkan dalam PSAK, yaitu mengenai persediaan yang terkait dengan real estate. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual maupun yang masih dalam proses atau masih dalam bentuk bahan. Persediaan ini diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya persediaan itu harus meliputi biaya pembelian seperti harga pembelian dan biaya masuk, biaya konversi yaitu biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, dan biaya overhead produksi tetap maupun variabel, serta biaya lain yang timbul sampai persediaan itu siap untuk dijual atau dipakai. Contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan antara lain yang pertama, jumlah pemborosan yang tidak normal, yang kedua, biaya penyimpanan, yang ketiga, biaya administrasi dan umum, dan yang keempat, biaya penjualan. Kemudian ada biaya persediaan pemberi jasa. Biaya persediaan pemberi jasa ini meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyelia dan overhead yang dapat diatribusikan. Selanjutnya ada teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya menggunakan metode biaya standar atau metode eceran yang dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar harus direview secara reguler dan jika diperlukan direvisi sesuai dengan kondisi terakhir. Dan metode eceran digunakan dalam industri eceran untuk menilai jumlah besar item. Selanjutnya ada rumus biaya. Menyatakan bahwa biaya persediaan untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain atau not ordinary interchangeable, serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing. Untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya, FIFO atau rata-rata. Dan untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Selanjutnya ada nilai realisasi neto. Penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadikan nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasi. Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti yang paling andal yang tersedia, mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait, dan mempertimbangkan tujuan persediaan. Nilai realisasi neto dapat diukur melalui biaya ganti atau replacement cost dan dapat diperoleh dari harga jual dikurangi dengan biaya. Penurunan ke nilai realisasi bersih. Penurunan dapat dilakukan item per item atau grup yang dibebankan beban periode berjalan atau menambah beban persediaan saat terjadi langsung, serta nilai realisasi bersih harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Pengakuan sebagai bahan. Persediaan yang dijual, nilai persediaannya diakui sebagai beban pada periode pendapatan. Nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan kerugian persediaan, dan pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban. Pengungkapan. Kebijakan akuntansi digunakan dalam pengukuran persediaan. Jumlah tercatat persediaan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jumlah persediaan diakui sebagai beban selama periode berjalan. Jumlah penurunan nilai diakui sebagai pengurang jumlah persediaan beban dalam periode berjalan. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan, dan nilai tercatat persediaan diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Sekian pemaparan dari kelompok 10, terima kasih. Sebelumnya, dalam PSAK 14 terdapat perubahan pada tahun 2008. Yang pertama adalah mengadopsi AS2, dan untuk pialang komoditi, biaya perolehan terkait sensitif valuta asing, biaya persediaan secara tangguh, rumus biaya yang diatur dalam FIFO, dan rata-rata.
persediaan ini terdapat 3 bagian, yaitu tersedia untuk dijual, dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Lalu, biaya persediaan ini terdapat 3 biaya, yaitu biaya pembelian, konversi, dan biaya lainnya. Biaya pembelian ini meliputi harga beli, biaya import, dan biaya import, sedangkan biaya konversi ini meliputi biaya secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi. Biaya lain ini timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat itu. Biaya yang dikeluarkan dari persediaan yaitu ada 4 seperti yang kalian bisa lihat di dalam layar ini. Ini adalah biaya yang dikeluarkan dari persediaan nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Lalu selanjutnya ada teknik pengukuran. Teknik pengukuran di sini ada 2. Teknik pengukuran biaya persediaan metode biaya standar dan metode eceran dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda dan tidak boleh memasukkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumus biaya. Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain atau not interchangeable, serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Lalu, untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya sebagai berikut. Yang pertama ada FIFO atau first in first out. Yang kedua ada rata-rata atau wages average. Nah, kemudian ada entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Kecuali untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbeda diperkenankan. Selanjutnya, nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto konsisten dengan pendapat aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi. Nilai realisasi neto itu sendiri adalah estimasi harga jual yang dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Estimasi nilai realisasi bersih itu berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia, mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya langsung terkait, dan mempertimbangkan tujuan persediaan. Nilai realisasi bersih itu ada yang pertama biaya ganti atau replacement, dan yang kedua harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan. Kemudian ada nilai wajar dan komoditi. Nilai wajar itu sendiri adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Sedangkan komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Baik, saya Faristo Urmilasih Devi, absen 26, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada teknik pengukuran biaya. Ada 3 jenis, yaitu teknik pengukuran biaya standar, eceran, dan laba kotor. Dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar itu harus direview. Metode eceran dalam industri eceran, yaitu jumlah besar item yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang sama, di mana tidak praktis untuk menggunakan metode lainnya. Kemudian ada penurunan ke nilai realisasi bersih. Penurunan dapat dilakukan per item atau per grup. Penurunan yang terjadi langsung dibebankan kepada beban periode berjalan atau menambah beban persediaan. Pemulihan nilai akan diakui sebagai pengurang jumlah beban persediaan, dan nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Lalu ada pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Dan setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
Setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Yang terakhir ada pengungkapan, terdiri dari 8, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Total jumlah tercatat, persediaan, dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima yaitu jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Jumlah dari setiap pembelian dari setiap penurunan nilai yang diakui, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan, dan nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. PSAK 14 mengatur tentang persediaan. Adapun ruang lingkup dari PSAK 14 adalah diterapkan untuk seluruh persediaan namun dikecualikan untuk pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi yang diatur dalam PSAK 34 dan instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK 50 dan 55. PSAK 14 ini tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan oleh produsen produk agrikultur dan kehutanan, hasil agrikultur setelah panen, mineral dan produk mineral. Sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi neto sesuai dengan praktik yang berlaku di industri tersebut. Kemudian yang kedua, pialang pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Definisi persediaan menurut PSAK 14. Persediaan adalah aset yang memenuhi 3 kualifikasi berikut. Yang pertama, tersedia untuk dijual. Yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Istilah penting dalam PSAK 14, yang pertama itu ada nilai realisasi neto, yang dimana adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Yang kedua ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pada pengukuran persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari yang pertama ada biaya pembelian yang meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung serta dikurangkan dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lain. Yang kedua, ada biaya konversi. Biaya konversi ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga, ada biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini. Pengukuran persediaan. Biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah pemborosan yang tidak normal. Yang kedua, ada biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya. Yang ketiga, ada biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini. Dan yang terakhir, ada biaya penjualan. Selanjutnya kita masuk pada rumus biaya.
Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain atau not ordinary interchangeable dari barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Sedangkan untuk barang lain dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya. Yang pertama ada rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau first in first out yang lebih sering kita kenal dengan FIFO, atau yang kedua ada rumus rata-rata tertimbang atau average. Selanjutnya kita masuk kepada pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Kemudian, setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto, maka seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Dan yang terakhir, setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak dosen pengajar teori akuntansi dan juga pada teman-teman kelas 5D. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang PSAK 14 mengenai persediaan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu absen 1 atas nama Nimbade Purnami, absen 5 atas nama Nikade Erika Cindy Septiani, dan absen 10 atas nama Niluh Putu Darmayanti. Di sini saya akan menyampaikan materi PSAK 14 tentang persediaan. PSAK 14 terdiri dari paragraf 1 sampai 42. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. PSAK 14 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada perbedaan perubahan PSAK 14 2008 dengan PSAK 14 atau penyesuaian 2014 adalah sebagai berikut. PSAK 14 terdiri dari pertama yaitu tujuan. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur pelakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pernyataan ini menyediakan dalam menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi neto, dan rumus biaya. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan kecuali yaitu sebagai berikut. Yang ketiga ada pengukuran persediaan. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau realisasi neto yang mana lebih rendah. Yang pertama ada biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Ada biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Yang ketiga ada biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Yang keempat ada biaya lain. Biaya-biaya lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang kelima ada biaya persediaan pemberian jasa. Sepanjang pemberian jasa memiliki persediaan, mereka mengukur persediaan tersebut pada biaya produksinya. Yang keenam ada teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode ecer demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Yang ketujuh ada rumus biaya. Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain dan barang atau jasa yang dihasilkan dan
dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi terhadap biayanya masing-masing. Terakhir, yang ke-8 yaitu nilai realisasi neto. Biaya persediaan mungkin tidak dapat diperoleh kembali jika persediaannya itu rusak. Selanjutnya, yang ke-4 yaitu pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto, dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Yang kelima, ada pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan yaitu sebagai berikut. Dan yang terakhir ada tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan dini dianjurkan jika entitas menerapkan pernyataan ini secara dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Demikian presentasi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mencoba untuk mempresentasikan tentang PASA ke-14. Saya Dewi Citra Widianti, NIM 1815644029, absen 05. Saya Ida Ayudayang Paramita, NIM 18156445053, absen nomor 9. Saya Nikade Putri Karsiani, NIM 18156444113, absen 18. PSAK 14 persediaan. Tujuannya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Ruang lingkup diterapkan untuk semua persediaan kecuali pekerjaan yang timbul dalam kontrak konstruksi termasuk dalam kontrak jasa yang terkait langsung dan instrumen keuangan. Definisi persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, serta bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Lalu, pengukuran persediaan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Dayu Dayang. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel. Biaya lain-lain hanya dimasukkan agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Contoh, biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode tertentu. Biaya persediaan pemberian jasa. Pemberi jasa mengukur persediaan pada biaya produksi yang meliputi biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang terkait dengan penjualan dan administrasi tidak termasuk sebagai biaya persediaan, tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Selanjutnya ada rumus biaya. Rumus biaya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama rumus pipo, yang kedua rumus biaya rata-rata tertimbang. Rumus pipo mengalokasikan biaya untuk barang yang pertama kali dibeli lebih dulu dijual, sehingga tidak memungkinkan adanya manipulasi pendapatan dan persediaan. Dalam laporan posisi keuangan akan disajikan pada biaya kini, tetapi harga lama diberikan untuk HPP yang kemudian dicocokkan dengan pendapatan penjualan harga kini, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan pengukuran laba bruto. Yang kedua, rumus biaya rata-rata tertimbang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh barang tercampur sehingga mustahil untuk menentukan barang mana yang terjual dan barang mana yang tertahan di persediaan.
sehingga harga rata-rata yang dibayarkan untuk barang tersebut yang ditimbang menurut jumlah yang dibeli. Selanjutnya ada nilai realisasi neto dicari dengan cara estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Selanjutnya ada pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian. Selanjutnya ada pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan yang pertama kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan dan jumlah dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang keenam, jumlah setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang ketujuh, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Dan yang terakhir, jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Halo semua, kami dari kelompok 10 kelas 5F D4 Akuntansi Manajerial jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Kali ini kami akan membahas mengenai PSAK 14 tentang persediaan. Dimulai dari ruang lingkup. PSAK 14 diterapkan untuk seluruh persediaan kecuali pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi karena diatur dalam PSAK 34 dan instrumen keuangan yang telah diatur di dalam PSAK 50 dan 55. PSAK 14 juga tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki oleh produsen produk agrikultur dan kehutanan, hasil agrikultur setelah panen, dan mineral dan produk mineral sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi neto sesuai dengan praktik yang berlaku di industri tersebut. PSAK 14 juga tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki oleh pialang pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Lalu apa sih definisi persediaan menurut PSAK 14? Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Di dalam PSAK 14 juga menyatakan bahwa nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Pengukuran persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto, di mana biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konveksi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Di mana biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya selain yang dapat ditagih kembali kepada otoritas pajak, lalu ada biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung serta dikurangkan dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lainnya. Sedangkan biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang dapat diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Kemudian, nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa yang dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Kemudian ada rumus biaya. Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain atau not ordinary interchangeable, dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Kemudian untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya, yaitu ada masuk pertama keluar pertama atau FIFO dan rata-rata tertimbang. Kemudian, entitas menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Jika sifat dan kegunaannya berbeda, rumus biaya yang berbeda diperkenankan. Pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Kemudian, setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
Setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. 2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. 3. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 4. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. 5. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. 6. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. 7. Keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan. 8. Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Kami kelompok 10 program RPL Diploma 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali akan mempresentasikan PSAK nomor 14 revisi 2008 mengenai persediaan. Adapun anggota kelompok kami absen 5 Claudina Romatua Simanjunta, 25 Niputumia Oktaviani, 26 Nimade Yulia Damayanti, dan 32 Tania Amalia Haryanto. Adapun pembahasan kami mengenai pendahuluan persediaan, pengukuran biaya persediaan, pengakuan sebagai beban, pengungkapan. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah atau the lower of the cost and net realizable value. Biaya persediaan meliputi biaya pembelian, biaya konversi, biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi tempat yang siap untuk dijual atau dipakai atau present location and condition. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya, kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Adapun biaya yang dikeluarkan dari persediaan yaitu jumlah pemborosan yang tidak normal, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi berikutnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Teknik pengukuran biaya persediaan metode biaya standar dengan metode eceran atau retail dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda tidak boleh memasukkan unsur bunga. Rumus biaya untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain atau not interchangeable serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus, identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing. Sedangkan untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya yaitu masuk pertama keluar pertama atau FIFO dan rata-rata atau widget average. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Kemudian, untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Nilai realisasi neto. Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Jadi, praktek penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto itu harus konsisten dengan pendapat aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi. Dan nilai realisasi neto itu adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Estimasi nilai realisasi bersih didasarkan bukti yang paling andal yang tersedia. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait, serta mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang bersangkutan. Adapun tolak ukur yang tersedia bagi nilai realisasi bersih, yakni biaya pengganti atau replacement cost, serta harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan. Adapun teknik pengukuran biaya persediaan, yakni metode standar dan metode ecer. Demi kemudahan, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya, di mana biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan tenaga kerja, efisiensi, dan utilitas kapasitas, di mana hal ini harus direview terlebih dahulu. Metode ecer seringkali digunakan dalam industri ecer untuk mengukur persediaan yang variasinya lebih banyak
dan cepat berubah, serta memiliki margin yang sama di mana tidak praktis untuk menggunakan metode lain. Penurunan ke nilai realisasi bersih. Penurunan dapat dilakukan item per item atau grup. Penurunan yang terjadi langsung dibebankan pada periode berjalan atau menambah beban persediaan. Pemulihan nilai akan diakui sebagai pengurang jumlah beban persediaan. Nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau terlebih dahulu kembali pada setiap periode berikutnya. Pengungkapan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Tiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengungkapan persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Total jumlah tercatat persediaan dalam jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi sesuai bagi entitas. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan dan nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Sekian pembahasan PSAK 14 tentang persediaan dari kelompok 10. Terima kasih.